warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa a'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Ma asoba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim man qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Yang saya sampaikan adalah firman Allah dalam Quran surat At-Taqabun ayat 11 yang artinya tidak ada musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan yang baik di bulan yang baik ini, saya ditugaskan untuk memberi ceramah tentang kebijakan karantina massal dalam perspektif hukum positif. Lalu, apa hubungannya ayat di atas dengan karantina? Padahal ayat di atas membicarakan tentang musibah, bahwa semua musibah itu yang menimpa kepada setiap orang, yang menimpa kepada diri, yang menimpa kepada manusia itu hanya terjadi dengan izin Allah. Sementara yang akan saya bicarakan justru ini hanya terkait dengan karantina yang dilakukan oleh negara karantina dalam hukum positif. Hadirin yang dimuliakan Allah, tentu ayat di atas ada kaitannya dengan karantina. Yang pertama, bahwa kalau kita membicarakan karantina dibuat dalam rangka mengatasi musibah. Dan karantina itu juga bukan hanya mengatasi musibah, lebih dari itu juga untuk pencegahan terhadap timbulnya musibah yang lebih besar. Jadi karantina itu juga diadakan dalam rangka mencegah timbulnya musibah yang lebih besar. Dan terkait dengan ayat di atas, justru yang kedua inilah, kalau terjadi musibah itu justru sebetulnya manusia itu harus lebih meningkatkan keimanan sehingga Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Nah, di sini bahwa Allah akan membukakan jalan untuk mengatasi musibah yang terjadi pada diri manusia. Jadi dengan demikian tentu saya memahaminya bahwa adanya kebijakan karantina ini justru itu merupakan wujud dari keimanan penyelenggara negara Indonesia dalam rangka meningkatkan lagi keimanan dalam rangka mencegah timbulnya musibah. Nah, istilah karantina sendiri, kalau kita mengacu Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengandung arti tempat penampungan yang lokasinya terpencil guna mencegah terjadinya penularan penyakit. Nah, jadi di sini secara bahasa jelas bahwa karantina itu diadakan dalam rangka supaya tidak terjadinya penularan terhadap sesuatu penyakit yang tentunya penyakitnya adalah merupakan penyakit menular. Nah, disinilah fungsi tadi mengatasi musibah yang lebih besar. Kenapa dikatakan musibah yang lebih besar? Karena asalnya hanya terjadi pada orang tertentu. Kalau tidak dilakukan karantina, maka kemungkinan besar akan menyebar ke banyak orang. Nah, inilah yang disebut dengan mungkin nantinya musibahnya musibah massal. Nah, secara hukum terkait dengan karantina ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Undang-undang ini memberikan pengertian yang sebetulnya sama dengan
yang diartikan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, tetapi dengan lebih merinci lagi. Di situ dikatakan bahwa karantina adalah pembatasan kegiatan. Nah, jadi di situ yang pertama yang dimaksud dengan karantina adalah pembatasan kegiatan. Selain itu, karantina juga adalah pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular. Jadi, ada individu yang terpapar penyakit menular, sedangkan jenis penyakit menularnya apa, itu ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Orang yang terpapar penyakit menular ini belum menunjukkan gejala apapun, atau mungkin sedang berada dalam masa inkubasi dan atau bisa saja karantina juga tidak hanya terhadap orang, tetapi terhadap barang. Di situ disebutkan dan atau terhadap pemisahan peti kemas, alat angkut, atau barang apapun yang diduga terkontaminasi dari orang atau barang yang mengandung penyebab penyakit atau sumber bahan kontaminasi lain untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang dan atau barang di sekitarnya. Jadi dengan demikian, karantina itu bisa dilakukan pada orang, menurut undang-undang ini, bisa juga dilakukan terhadap barang yang kedua-duanya diduga sudah terkontaminasi yang dapat menimbulkan penyebaran penyakit bagi orang lain. Nah, jadi kalau tadi secara bahasa lebih kepada tempatnya, tetapi di sini justru lebih dinyatakan kepada subjeknya, yaitu ada orang atau barang yang dapat menimbulkan penyebaran penyakit menular, maka itu harus dicegah. Nah, pencegahannya ini dengan melakukan kegiatan karantina. Itu pengertian karantina dalam hukum positif. Lalu karantina ini dalam undang-undang ini dibagi ke dalam 4 jenis karantina, yaitu yang pertama ada yang disebut dengan karantina rumah, yang kedua ada yang disebut dengan karantina rumah sakit, dan yang ketiga ada yang disebut dengan karantina wilayah, dan yang keempatnya yaitu pembatasan sosial berskala besar. Jadi namanya ada 3 dengan menggunakan istilah karantina, dan yang keempat diberi nama pembatasan sosial berskala besar atau sekarang lebih terkenal dengan istilah PSBB. Nah, adapun yang dimaksud dengan karantina rumah, tentu di sini adalah terkait dengan rumah. Ada sebuah rumah, ada satu rumah yang dikarantina. Kenapa rumah itu perlu dikarantina? Ini karena penghuninya. Nah, jadi di sini terkait dengan karantina rumah ini terkait dengan pembatasan penghuni dalam suatu rumah. Sekali lagi, karena pengertiannya rumah itu diisi oleh orang dan barang, maka di situ yang dikarantina tidak hanya orangnya, tetapi juga barang-barangnya yang terduga terinfeksi penyakit atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi tadi. Nah, jadi dalam hal ini, ketika diduga ada seseorang yang tinggal dalam suatu rumah terkena suatu penyakit yang penyakit itu merupakan penyakit menular, maka rumah itu dapat dikarantina. Nah, karantina di sini berarti dibatasi penghuni yang ada di dalam rumah itu, baik berupa orang maupun barangnya, tidak boleh keluar dari rumah itu. Jadi di sini sebetulnya berarti sudah sejalan dengan
dengan hadis Rasul yang menyatakan bahwa kalau terjadi suatu wabah penyakit, maka orang yang dari luar daerah itu jangan memasuki wilayah tersebut, dan orang yang ada di dalam wilayah tidak boleh keluar dari wilayah tersebut. Di sini kalau terkait dengan karantina rumah, maka orang yang berada dan barang yang berada di dalam rumah tidak boleh keluar dari rumah itu. Begitupun orang yang dari luar rumah tidak boleh masuk ke dalam rumah itu. Nah, terkait dengan karantina rumah ini, pemenuhan kebutuhan pokok hidup selama proses karantina ini menurut undang-undang ini menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dengan melibatkan pemerintah daerah dan pihak terkait. Jadi ketika seseorang dikenakan karantina rumah, maka kebutuhan hidupnya yang merupakan kebutuhan hidup dasar maka harus dipenuhi oleh pemerintah pusat. Itu yang pertama, karantina rumah. Dan yang kedua, yang disebut dengan karantina rumah sakit. Dalam karantina rumah sakit, sebetulnya ini kalau tadi rumah, kalau sekarang rumah sakit. Berarti adanya pembatasan seseorang dalam rumah sakit yang diduga terinfeksi penyakit atau terkontaminasi sedemikian rupa sehingga untuk mencegah kemungkinan penyebarannya atau kontaminasinya maka perlu dilakukan karantina terhadap rumah sakit. Nah, karantina terhadap rumah sakit ini ditujukan tidak hanya terhadap pasien yang ada di dalam rumah sakit itu, tetapi kepada semua orang dan barang yang ada di dalam rumah sakit. Jadi, kalau kita membicarakan karantina rumah sakit, maka yang terkena ketika melakukan karantina itu adalah pasien. Yang pertama, pasien yang ada di dalam rumah sakit, lalu yang kedua, termasuk kepadanya adalah orang yang berkunjung ke rumah sakit itu, lalu orang yang bertugas di rumah sakit, maka semuanya itu harus dikarantina di dalam rumah sakit. Oleh karena itu, maka ketika akan mengadakan karantina rumah sakit, pejabat karantina kesehatan wajib memberikan penjelasan kepada orang yang berkunjung, orang yang bertugas di rumah sakit, dan pasien bahwa akan diadakan karantina rumah sakit. Nah, adapun karantina rumah sakit itu dilakukan jika ada hasil laboratorium yang menyatakan bahwa telah terjadi penularan penyakit yang ada di ruang isolasi keluar ruang isolasi. Jadi, karantina rumah sakit baru dapat dilakukan jika ada hasil uji laboratorium yang menyatakan bahwa telah terjadi penyebaran penyakit atau penularan penyakit yang seharusnya penyakit itu ada di ruang isolasi, sekarang sudah menyebar ke ruangan isolasi, sehingga harus dibuat karantina rumah sakit. Nah, dalam keadaan seperti ini, maka sama kebutuhan hidup seluruh yang berada di rumah sakit pun harus dijamin, harus ditanggung, dan yang menanggungnya sama, yaitu pemerintah pusat dengan melibatkan pemerintah daerah dan pihak terkait. Yang ketiga, yaitu yang disebut dengan karantina wilayah. Nah, yang disebut dengan karantina wilayah adalah pembatasan penduduk dari suatu wilayah, termasuk adalah terkait dengan wilayah pintu masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan atau terkontaminasi sedemikian rupa, dan untuk mencegahnya dari penyebaran penyakit itu, maka seluruh anggota masyarakat di suatu wilayah harus dikarantina.
Nah, ini pun dilakukan apabila dari hasil konfirmasi laboratorium sudah terjadi penyebaran penyakit antara anggota masyarakat di wilayah tersebut. Selama masa karantina wilayah, maka ada kemungkinan dilakukan tindakan isolasi dan segera dirujuk ke rumah sakit. Nah, isolasi ini dilakukan terhadap siapa? Tentu terhadap beberapa anggota masyarakat di wilayah itu jika mereka ternyata menderita penyakit kedaruratan kesehatan atau penyakit menular yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam karantina wilayah pun sama, bahwa kebutuhan hidup dasar orang, bahkan dalam karantina wilayah itu termasuk di dalamnya makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina itu harus menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dengan melibatkan pemerintah daerah dan pihak terkait. Nah, jadi ini 3 bentuk yang disebut dengan karantina. Ada karantina rumah sakit, dan karantina wilayah. Dan yang keempat, yaitu yang sekarang sedang dilakukan oleh pemerintah Indonesia atau oleh beberapa kabupaten kota, beberapa provinsi yang ada di Indonesia, yaitu pembatasan sosial berskala besar. Pembatasan sosial berskala besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Jadi di sini adalah pembatasan kegiatan penduduk. Pembatasan kegiatannya hanya untuk kegiatan-kegiatan tertentu. Di sini yang dibatasi yaitu meliputi kegiatan sekolah dan tempat kerja, lalu pembatasan kegiatan keagamaan, dan atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Tujuannya sama, yaitu dalam rangka supaya tidak terjadi penyebaran penyakit menular. Hanya kalau kita mengacu ke dalam hukum positif ini, dalam pembatasan sosial berskala besar, tidak ditentukan bagaimana kebutuhan dasar manusia, siapa yang menjaminnya. Kalau dalam karantina tadi jelas disebutkan bahwa terkait dengan kebutuhan hidup manusia dijamin oleh pemerintah pusat. Dalam pembatasan sosial berskala besar tidak disebutkan. Nah, jadi kalau kita mengacu kepada karantina ini dalam rangka melakukan pencegahan penyebaran penyakit dan dalam rangka menyembuhkan orang yang sudah terkena penyakit tersebut. Oleh karena itu, tentu dalam bulan Ramadan ini tentu ada 2 hal ini. Pertama, kita sedang melakukan PSBB. Mudah-mudahan setelah keluar dari PSBB ini kita menjadi orang yang sehat dan menjadi orang yang lebih kuat lagi terhadap segala macam penyakit. Dan di sisi lain, ketika kita membicarakan ibadah di bulan Ramadan ini, maka tujuannya dalam rangka la'alakum tatakun, dalam rangka mencapai ketakwaan. Sehingga mudah-mudahan setelah kita keluar dari PSBB ini kita sehat jasmani, dan setelah selesai melaksanakan ibadah saum ini kita menjadi pribadi-pribadi yang takwa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Segala sesuatu yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan ragu kita mengikutinya. Dan segala yang salah, kesalahannya berasal dari diri saya sendiri. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.